Pasien Pei Zizi, 23 tahun, buta total. Kepala terkena pukulan benda berat, ada luka luar yang jelas. Saling mencintai, bersama berbakti pada orang tua, upacara pernikahan selesai. Apa? Anak kebanggaan? Ternyata si buta ini memang berguna. Aku segera datang. Ah, anak tunggal keluarga Fu sakit parah tak bisa bangun. Malah pakai ayam dan seorang buta untuk nikah, benar-benar. Tak tahu malu. Dia, sejak kecelakaan, selalu tinggal di rumahku. Entah dapat kabar dari mana. Bilang keluarga Fu mau cari menantu, mati-matian mau pergi. Dilarang pun tak bisa. Dasar buta, tak bisa lihat ya? Matanya memang buta, tapi akalnya tak kurang sedikit pun. Pengantin, upacara selesai. Turunlah berselang. Ayah, turunlah berselang. Turunlah, eo hahaha. Kakak, hari ini hari bahagiamu. Kamu harus temani tamu baik-baik. Ayo. Ini, adik ipar. Ini minumanmu, pegang baik-baik. Ayo pegang. Ayo kita angkat jelas, doka Nyonya Fu. Oh tidak. Dan Tuan Fu, semoga bahagia selamanya. Ayo, berselang. Kakak, kenapa tidak minum? Kau meremehkan kami? Kami datang hari ini khusus untukmu. Kalau tidak minum, tidak baik kan? Wan. Kamu terlalu kasar. Aku yang ajari. Cara bersulang yang benar. Adik ipar, sepupuku sebentar lagi mati. Kau toh akan janda. Aku lagi senang, tak akan biarkan kamarmu sepi. Cepat, ayo. Ayo. Pasien shock, diduga perdarahan otak tekan saraf. Cepat! Ruang operasi siap belum? Menikah? Tahayul feodal. Siapa mau nikah? Silakan. Tuan muda hilang. Tubuh belum pulih, sudah kabur diam-diam. Bahkan sampai ke luar negeri. Aku tak akan kembali dalam 3 tahun. Cepat urus istri itu untukku. Kata ahli, nasib si buta ini sangat cocok untukmu. Perjanjian nikah, cuma 3 tahun. Legit pula. Keluarga Fukan bisa menafkahi 1 orang pengangguran. Sudah, kau istirahat saja di sana. Aku akan cari orang untuk merawatmu baik-baik. Si tua terus terbang keliling dunia, tak pernah di rumah. Sekarang anak pun tak di sampingku. Syukurlah ada kamu. Ada cahaya, aku bisa melihat. Mulai sekarang, aku tidak akan dibuli lagi tanpa tahu siapa pelakunya. Aku. Zizi, kau sudah sadar. Aku nenekmu. Mulai sekarang, kita sudah satu keluarga. Nek, orang itu tidak benar. Bukankah pamanku sudah 60-an? Laki-laki ini kelihatan baru 30-an. Nenekku selingkuh? Zizi. Halo, Bibi Fu. Walaupun kau buta, sejak kau masuk keluarga kami, tinggallah dengan patuh di keluarga Fu. Keluarga Fu bukan.
keluarga sembarangan. Patuhi semua aturan yang harus dijaga. Baik, Bibi. Karena sudah menikah, panggil saja ibu. Besok, aku akan suruh pembantu bawa aturan keluarga Fu. Untuk kau baca beberapa hari. Jangan keluar rumah tanpa urusan. Agar tidak mempermalukan keluarga Fu. Ya Tuhan. Baru saja sembuh penglihatanku, harus pura-pura buta lagi. Tapi, akhirnya aku bisa mengurus dengan baik. Warisan yang ditinggalkan orang tuaku. Fu Shao, akhirnya kau pulang. Istri kecilmu di rumah. Sudah menikah 3 tahun denganmu, baru sekarang ketemu langsung. Kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Sudah, bicara hal penting. Belakangan ini, Li Tianhu yang investasi Baihu. Selalu berbuat curang, ingin merebut partner kami. Nanti di acara investasi, kalau ketemu dia, hati-hati. Li Tianhu. Itu yang selalu minta ayahku investasi. Keluarga Li? Ya, dia. Hello, Fu Shao. Hello. Maaf, Hei cantik. Datang ke acara investasi Minju Group, cari yang terbaik. Tak usah masuk karena Li Tianhu yang diinvestasi Baihu. Berdiri di hadapanmu. Aku adalah peluang terbesar yang bisa kau temui. Hei, Yonggon Shok. Pura-pura sesi. Aduh. Pakai gun minggi grecue haute couture? Palsukan. Pegang ini. Temani aku semalam, aku buat kau pakai yang asli. Gimana? bosan. Kakak Tianhu. Sial, kenapa dia di sini? Kecelakaan waktu itu penuh kejanggalan. Jangan sampai dia tahu. Aku sudah sembuh penglihatanku. Ini kan kakak butaku? Kenapa kau di sini? Buta. Li Xiao, kamu belum tahu ya? 3 tahun lalu, dia demi menikah dengan orang kaya. Sampai-sampai menikah dengan seekor ayam. Orang buta masih bisa menikah. Wah, tidak kelihatan ya. Berpura-pura seperti orang normal, meskipun kamu buta. Tapi, aku tidak peduli. Hei, bagaimana kalau malam ini kita coba saudari kembar terbang? Gimana? Aku jamin kalian berdua akan merasakan kenikmatan luar biasa, tidak bisa berhenti. Siapa yang berani memberimu nyali? Kamu siapa? Berani-beraninya memperlakukan dia seperti ini. Kamu tahu dia siapa? Tahu, investor Baihu, Li Tianhu. Sudah tahu masih berani bertindak? Ini kan Hotel 11 Dun. Baihu Investasi punya saham di sini. Kamu terlalu sombong, hati-hati dibatalkan hakmu untuk acara investasi. Dia tidak layak. Dia siapa? Bos Yangning Investasi. Ternyata dia tidak menyangka aku bisa bertemu dengannya hari ini. Raksasa keuangan internasional, tidak buruk kakak. Akhirnya hidup yang kamu inginkan, menikah dengan keluarga kaya. Lalu menakuti suami. Kemudian keluar mencari pria kaya, tidak buruk. Fuzong, kamu tahu tidak, keluarganya. Pei Wan, kamu diam. Kamu siapa? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Kamu pikir karena aku memanggilmu kakak, lalu benar-benar merasa jadi kakak, ya? Ada apa? Ada wanita ingin masuk ke pesta mewah. Kalian penjaga pintu ini, bagaimana kerjanya? Tolong tunjukkan undangan. Tidak punya. Maaf, silakan keluar. Keluar. Kamu yakin? Tidak mengerti bahasa manusia? Pergi sana! Pintu acara investasi, kemari sebentar. Tidak mau keluar boleh. Sekarang, berlutut. Minta maaf pada kakakmu, mungkin aku akan senang. Bisa memperkenalkanmu dengan beberapa orang yang punya hobi khusus. Jamin kamu bisa dapat untung. Gimana? Tianhu Ge sudah bilang begitu, cepat berlutut. Aku lihat kamu datang dari jauh, tidak dapat apa-apa. Sangat tidak worth it. Aku tidak punya undangan. Karena aku tidak mau. Tidak mau. Kamu Piker Mingju Group milikmu? Jika aku nih, WK bukan. Kamu ini kakak.
Apa otakmu ada gangguan delusia? Hotel ini, seluruh gedung ini, termasuk merek Mingyu, serta proyek investasi Nancheng New Line, semua milik grup Mingju. Kamu ayah, mengangkat sepatu untuk CEO grup Mingju. Kamu nggak layak. Iya nih, jangan-jangan kecelakaan dulu itu. Bikin otakmu rusak juga ya? Gimana sih? Ribut apa? Dua orang ini, nggak ada undangan malah buat onar. Dasar rendah mata, urusan kecil aja nggak becus. Gak nyangka udah lama gak ke hotel 11 Dun. Peraturan hotelmu sekarang jadi seburuk ini. Pak Fu, maaf banget hari ini, aku langsung urus. Ikat, lempar keluar. Berani banget, kamu tahu aku siapa? Aku ini putri keluarga Pei. Yang buat onarkan orang ini, masih bengong apa? Usir keluar. Kamu ngapain? Lepasin aku, lepasin. Dasar buta mata, baiklah, kalian tunggu saja. Aku ingat kalian. Terima kasih. Sama-sama. Coret investasi Baihu dari daftar pemegang saham. Baik, CEO. Sekarang mari sambut perwakilan grup Mingju untuk memberikan sambutan. Gak nyangka. Dia ternyata CEO misterius grup Mingju. Menarik. Grup Mingju dalam beberapa tahun saja sudah memperluas peta bisnis ke seluruh negeri. CEO-nya ternyata masih sangat muda. Ini nggak mungkin kan? Dia kelihatan lebih mirip sekretaris, muda banget. Udah jadi sekretaris CEO Mingju. Pantas kemampuan dia nggak biasa, ini belum tentu. Jangan-jangan naik jabatan lewat ranjang. Halo semua, saya perwakilan grup Mingju. Siang Ming Er. Benar-benar Siang Minger. Maaf, karena alasan pribadi. Hanya bisa muncul dengan cara ini. Tapi tujuan acara investasi ini tetap sama, yaitu mencari mitra yang andal untuk mengembangkan Nancheng. Nanti saya akan tinggalkan. Kontak asisten saya jika kalian tertarik dengan proyek ini. Kalau tertarik, hubungi saya. Tolong kirim laporan kuartal ini ke email saya. Sebentar lagi rapat direksi, saya segera datang. Oak. Bos besar seperti ini naik taksi? Pak Siang mau kemana? Mau saya antar? Mungkin kamu baru saja dengar di depan ruang rapat. Saya sudah menikah. Apa? Jadi jangan buang waktu dengan saya. Saya tidak tertarik dengan pria seperti kalian. Pria seperti kami? Ya, ayo pergi. Pak Fu kembali ke kantor? Ke Wanjiang Menshan. Pak Siang mengingatkan saya. Saya juga punya keluarga. Kalau begitu, pulang dulu, urus perceraian. Saham Baihu Group, berapapun biayanya, harus dihapus. Saya tidak mau ada sampah seperti ini di 11 Dun Hotel. Baik, Pak Siang. Dan perhatikan juga Jiangning Investment. Saya baru lihat, data perusahaan mereka cukup bagus. Mungkin nanti ada peluang kerja sama. Halo, Bu. Saya sudah dari Amerika. Mengusir Jiangning pulang. Siapkan semua yang dia butuhkan, paham? Apa? Jiangning, suamimu. Suaramu tadi kenapa? Akhir-akhir ini tenggorokan saya tidak enak, flu. Sudah, tutup ya. Bulan depan pulang ke Indonesia. Cepat sekali. Saya cuma alasan untuk menangkap Jiangning pulang. Sekarang dia sudah sampai rumah. Kita terus di luar negeri juga tidak baik, kan? Baiklah, sepertinya anakmu lebih penting dari aku. Jahat. Saya pikir akhir-akhir ini dia pergi, saya bisa santai. Kok tiba-tiba suami ini pulang? Pak, ke Wanjiang Menshan. Kenapa istri memilih anak perempuan keluarga ini jadi menantu? Lebih tidak beradab dari mertua saya di desa.
Keluarga seperti itu, buta lagi. Kalian bisik-bisik apa? Cepat masak. Atau, hati-hati saya suruh keponakan saya pecat kalian. Orang ini, Pei Zizi. Bukan sengaja disembunyikan, kan? Biaya keanggotaan Yunji Club sebesar 500.000 belum dibayar. Waduh, Wan bisa dicoret dari daftar. Nanti gimana bisa cari jodoh kaya di kalangan itu? Ya, aku tahu. Pei Zizi. Keluar sana. Coba lihat di pintu, jangan-jangan benar-benar pergi. Pei Zizi. Dasar buta ih. Wahahaha. Sisi, kamu beneran pergi ya? Paman, ada perlu apa? Ya soal warisan itu, kan kemarin kamu bilang udah ingat. Gimana, sekarang bisa kasih tahu kan? Ayo sini. Dasar parasit, seumur hidup numpang hidup dari bapakku. Dulu mengangkat aku juga cuma buat warisan, sampai sekarang. Masih aja ngotot. Paman, sudah terlalu lama. Aku benar-benar nggak ingat. Maksudmu nggak ingat? Waktu aku pergi kemarin, kan kamu bilang udah ada petunjuk. Dasar buta. Kalau bukan karena aku, kamu bisa besar? Nggak ingat juga gak apa-apa. Gini aja, kasih aku uang tunjangan. Paman, aku benar-benar nggak punya uang. Aku kan sudah kasih uang waktu itu. Dasar, 3.000 doang? Nasi penghemis ya? Denger Pei Zizi. Minimal 500.000, kalau hari ini nggak bayar. Kita ajak kamu mati bareng, masa miskin begini. Kita juga udah muak. Tunggu di sini, aku tanda tangani kontrak dulu. Bentar balik. Daye aja? Nggak kasih? Ya udah, ikut bapakmu yang mati muda. Mati aja sana. Ada apa? Kemalingan ya? Kamu. Tuan muda? Iya. Tuan muda, akhirnya Anda pulang. Ada apa ini? Ini gara-gara keluarga Nona Pei yang ribut. Nona Pei kena stres, kambuh gila, Tuan muda. Anda nggak tahu, otak Nona Pei itu. Nggak tahu dulu Nyonya kenal suka dia. Sebentar, kamu bilang dia kambuh gila? Iya, Anda nggak tahu, serem banget. Kayak nenek gila, habis ngamuk langsung pingsan. Dia gila lagi? Enggak, dia pura-pura. Kemarin juga gitu. Dia tidak pergi ke rumah sakit? Sopirnya izin, jadi tidak ada yang mengantarnya. Nanti dia akan baik-baik saja sendiri. Sudah, aku tidak tertarik dengan urusannya. Berikan ini padanya. Kamu awasi dia, pastikan dia menandatanganinya. Untungnya aku pintar kemarin, pura-pura gila untuk menghindari. Kalau tidak tahu sampai kapan. Dikerjain oleh dua vampir itu. Siapa? Ada yang datang? Angin bertiup? Kenapa jendelanya tidak ditutup? Oh ayah, lupa menutup jendela. Nyonya sudah bangun? Kenapa tidak memanggil orang untuk merawatmu? Perjanjian cerai? Pria itu sudah kembali? Oh, Xiaoyou datang. Kapan kamu datang? Aku tidak tahu. Baru saja masuk. Nyonya, tolong tanda tangani di sini. Tanda tangan apa? Tagihan listrik, tanda tangan saja. Oh iya, Paman dan yang lain sudah pergi? Kemarin mereka pergi sambil mengomel. Ah, mereka pasti salah paham padaku. Tidak bisa. Aku harus menemui mereka untuk menjelaskan. Nyonya, aku masih ada pekerjaan di bawah, aku turun dulu. Kalau sudah tanda tangan, panggil aku.
tanda tangan di mana tadi? Tidak benar. Sudahlah, tunggu Xiaoyou saja. Bantu aku. Dasar buta, bikin aku kaget. Nyonya suruh aku awasi gerak-geriknya. Masa dia pikir matanya sudah sembuh? Aku kaget sekali. Tidak bisa. Tidak bisa terus pura-pura buta. Harus cepat pergi dari sini. Cepat bercerai. Lagi pula, grup Mingju cukup besar. Aku juga punya kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri. Ganti rugi 300 juta. Perceraian ini sangat berharga. Direktur Xiang, Li Xiao dari grup Baihu, bawa sekelompok orang ke perusahaan, bilang tidak akan pergi. Kalau tidak bertemu kamu. Aku beritahu kalian, hari ini kalau Xiang Ming Er tidak datang, kalian semua tidak akan bisa bekerja dengan tenang. Aku akan bertahan dengan kalian, lihat siapa yang lebih tahan. Siapa yang tidak membiarkan karyawanku bekerja dengan tenang? Direktur Xiang tidak menyangka. Si nenek tua dari grup Mingju ternyata masih muda sekali. Apa yang kamu bicarakan? Xiao Xiang, Anda benar-benar seperti naga yang tak terlihat, sulit sekali bertemu denganmu. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Xiao Xiang, aku sudah menunggu lama. Kamu tidak bicara sepatah kata pun, langsung pergi. Agak tidak sopan ya. Dan aku lihat Xiao Xiang. Kok sangat familiar, dia dan Pei Wan itu. Kakak yang buta, kok mirip sekali. Inikah alasan latihan Li Xiao? Dengan keributan seperti ini, wanita manapun dari segala usia pasti akan ketakutan. Xiao Xiang yang berpengalaman luas dengan sedikit orangku ini. Bagaimana mungkin bisa menakutimu? Kecuali kamu bukan Xiang Ming Er. Kamu pakai kacamata hitam, berpura-pura misterius di sini. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Cari mati. Xiao Xiang berani kamu sentuh? Kamu berani memukulku? Memukulmu yang memukul, perlu pilih hari. Diam saja apa? Serang. Siapa yang berani? Li Tianhu, berani berbuat onar di wilayah Xiao Xiang? Kalau ayahmu tahu, tidak takut dia menggantung dan memukulmu? Lagi-lagi kamu? Jangan salah menyanjung. Ku beritahu, wanita ini masih muda, dia tidak mungkin pemilik grup Mingju. Dia bukan. Kamulah. Kamu? Baik, aku tidak akan buang waktu. Aku datang hari ini karena grup Mingju menghapus saham investasi Baihu kami di Hotel Undicesi Modan. Hari ini harus memberikan penjelasan. Jika dia benar-benar Xiao Xiang, maka segera kembalikan saham investasi Baihu kami. Baru aku percaya kamu. Apa untungnya bagiku membuatmu percaya? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Xiang Ming Er ya? Jika kamu bisa melakukannya, aku sekarang akan berlutut dan meminta maaf. Baik. Tapi jika tidak bisa membuktikan, maka kamu harus berlutut dan meminta maaf di depan semua orang. Kenapa? Takut? Wanita brengsek berani menipuku. Aku setuju. Pak Xiang, dia jelas-jelas mengancammu. Kenapa harus memulihkan saham sampah seperti ini? Benar, Pak Xiang, dia benar. Kalau orang seperti ini jadi pemegang saham Hotel 11 Dun, bisa jadi bisa. Ini wilayahku, membuktikan identitasku mudah saja. Ya, ada satu cara lagi, sekarang lepaskan kacamata hitammu itu, biar aku lihat. Kau buta atau tidak buta? Asisten Fang, telepon divisi bisnis, hentikan segera. Semua kerjasama dengan Baihu Investasi. Apa? Kau tidak percaya? Kenapa sekarang panik? Panik? Aku tidak panik. Aku akan menunggu di sini, lihat bagaimana kalian menghentikan semua bisnis Baihu investasiku. Pak Xiang, ide bagus. Kalau begitu, grup Jiangning juga akan membantu. Hei, nanti semua bisnis yang hilang dari Baihu Investasi akan kuambil alih. Kau pandai mengambil kesempatan. Hei ayah, jangan panggil aku anakmu. Apa yang kau lakukan? Kenapa dalam beberapa menit beberapa proyek besar Baihu Investasi berhenti? Bukan ayah, tunggu sebentar. Ayah, Tuan Li. Proyek Pulau Bulan Beicheng juga dihentikan. Tuan Li. Li Tianu, Tuan Li, apa? Lebih baik kau segera pulang dan beri penjelasan. Cepat, tidak, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Sudah kuingatkan, jangan berbuat onar di wilayahku. Tidak. Pak Xiang, maafkan kebodohanku. Ampuni aku, maaf Pak Xiang. Ini salahku. Pak Xiang, maafkan Pak Xiang. Kau dari Jiangning Investasi? Ya, Ikut aku masuk. Pak Xiang.
dibodohi oleh seorang wanita. Tapi wanita ini mirip sekali dengan Pei Wan, kakak buta itu. Mengenai pengembangan Nancheng, timku sudah menyiapkan proposal. Apakah Pak Siang bersedia melihatnya? Cepat sekali. Tapi aku sudah lihat versi digital. Pak Fu, kau sengaja membagi keuntungan tidak adil. Apakah menunggu aku mengajukan syarat? Berbisnis dengan orang pintar memang menyenangkan. Kalau begitu, kita tidak perlu berbelit-belit lagi, Tuan Siang. Sebutkan harganya. Biaya dibagi rata, keuntungan, saya 7 kamu 3. Kerjasama yang menyenangkan. Nanti saya akan menyerahkan ini ke bagian hukum, setelah direvisi akan dikirimkan kepadamu. Tapi, saya ada satu hal di luar topik, Tuan Fu. Kamu bawa begitu banyak pengawal, apakah jika kerjasama tidak berhasil? Akan memaksaku? Jangan salah paham, mereka hanya anak buah saya. Beberapa manajer proyek yang terlihat menakutkan saja. Oh, begitu rupanya. Karena bisnis sudah selesai dibicarakan. Mungkin Tuan Siang bersedia menambahkan saya sebagai teman? Tuan Fu, saya selalu tegas membedakan urusan pribadi dan pekerjaan, tidak terlalu suka berteman dengan rekan kerja. Mengerti. Kalau begitu, sorenya malam ini. Undangan makan untuk Tuan Siang juga tidak bisa diterima. Saya sudah ada janji. Tuan Fu tidak perlu mengantar. Siang Ning Er benar-benar sudah menikah? Kabarnya, ayah. Oh ya, ada lagi tentang Pei Pei itu. Ada kabar dari Wan Jiang Menshan? Oh, iya kabarnya. Mereka bilang malam ini menunggu Anda di restoran Linjiang. Tanda tangan perjanjian saja masih harus mengajakku makan. Sepertinya uang pesangon 300 juta tidak bisa memuaskannya. Nafsu besar sekali. Ayo, saya ingin melihat. Seperti apa kecantikan yang luar biasa ini. Baik. Halo, saya sudah sampai. Kamu masih lama? Aku beritahu kamu. Aku baru saja dari kantor, tidak sempat berdandan. Hanya bisa menyamar sederhana, nanti jangan sampai ketahuan. Terbongkar pun bagaimana? Kamu kan Tuan Siang yang terkenal. Masih takut dia? Tenang, pengacara khususmu segera datang. Jangan banyak bicara. Halo, akhirnya kamu datang. Maaf, mata saya tidak bisa melihat, jadi perjalanan sedikit lebih lama. Tidak apa-apa, silakan duduk. Perjanjian sudah ditandatangani? Belum. Ada bagian yang tidak memuaskanmu? Tidak, bukan itu. Saya sangat puas. Lagi pula, sayalah yang lebih membutuhkanmu. Apa yang kamu butuhkan dariku? Lagi pula, ini tentang kornea matamu. Apakah kamu benar-benar bersedia mendonasikannya kepadaku? Aku dengar kamu mengidapkan kerpan kreas untuk menyelesaikan sebelum penyakitmu. Donasi di muka. Tapi, aku masih merasa tidak enak. Di kartu ini ada 300.000, itu semua tabunganku. Kuharap kamu bisa menerimanya. Maaf, aku salah orang, bawa nona ini. Ke meja itu, dia salah orang. Masih saja menungguku. Pak Siang, kebetulan sekali. Kamu juga ditunggu orang ya? Juga. Sepertinya daya tarik Pak Fu kurang ya. Beruntung sekali. Ada waktu untuk makan bersama. Tidak perlu. Kamu tidak ada yang mau, aku punya. Dia benar-benar sudah menikah, itu suaminya. Ya, di sini sudah selesai. Kamu langsung tunggu aku di Klub Yunji. Pai Bi. Jangan-jangan menyesal dengan uang 300 juta untuk putus. Langsung kabur. Orang lain kan keluarga kaya, tidak akan pelit seperti ini. Oh ayah, tadi yang ngobrol denganmu, siapa pria itu? Oh, itu mitra pengembang. Benarkah? Mitra saja seganteng itu. Sepertinya aku harus lebih giat, kalau tidak, dekat tapi tak dapat. Tak dapat bulan.
Maaf hari ini, membuatmu menunggu lama. Tidak sia-sia. Meski aku teman SMAMU dan pengacara pribadimu, tapi kita sudah janji, nanti kamu harus temani aku ke pesta Yunji. Gaun sudah kubelikan untukmu. Tempat yang penuh gemerlap itu, aku benar-benar tidak mau pergi. Siling itu demi mengejarku. Sampai menggunakan hubungan ayahku, membuat ayahku senang sekali. Sekarang hampir tidak sabar ingin aku menikahinya besok. Kalau aku tidak segera menangani ini, aku takut suatu hari punya istri tambahan. Aku tidak tahu. Hei, kamu mengisyaratkan siapa? Bukan itu maksudnya. Kakak baik, aku tahu. Pak Siang kita paling mulia, tidak suka di luar. Tampil mencolok, menarik perhatian. Ini, topeng sudah kusiapkan, tolong bantu aku sekali. Jadi pacarku sekali ya. Lagi pula, kamu juga tidak ingin aku lari dengan wanita lain kan? Siapa peduli? Lebih baik besok menikah, jangan ganggu aku. Kamu bicara apa? Bagaimanapun juga, aku kan partner di firma hukum top. Wanita yang mengejarku di luar, bisa mengantre sampai Roma. Hanya kamu yang acuh tak acuh padaku. Aduh, jangan banyak omong. Fokus nyetir saja. Acara minum Yunji cuma diadakan setahun sekali. Yang diundang kebanyakan di bawah 29 tahun. Para sosialita dengan kekayaan di atas 10 miliar. Orang-orang datang ke sini. Entah cari peluang kerja sama, atau cari jodoh. Di bawah 29 tahun, kekayaan 10 miliar. Kencan level tinggi banget nih. Nggak semua juga. Banyak juga cewek matre yang cari yang kaya. Bayar iuran 500.000 aja bisa. Cewek itu kok mirip banget sama kakak sampahku. Di sampingnya itu kan bos dari firma hukum Song. Jangan-jangan dia juga mau cari yang kaya di sini. Waktu lalu ganggu urusanku, kali ini aku bakal bikin dia malu. Anda pasti pengacara Song ya? Hello, aku Peiyuan. Pengacara Song, aku ingin. Maaf, pengacara Song. Nggak apa-apa. Aku ke toilet dulu, sebentar balik. Pei Zizi, dasar kamu nggak pernah berubah. Pakai baju sevulkan ini, keluarga Fu tahu nggak? Mertuamu, dia tahu nggak? Kok dia lagi sih? Ganggu banget. Nona, Anda salah orang. Oke, pura-pura nggak kenal ya. Dasar buta sialan. Pelan. Udah aku bilang, aku bukan orang yang kamu cari. Salah sendiri. Berani macam-macam sama aku? Pengacara Song, kamu tahu nggak sebenarnya dia itu? Aku ini direktur utama grup Ningju. Xiang Ming El. Nona, kamu belum jelas situasinya langsung suruh orang main fisik. Konsekuensinya, kamu sanggup tanggung? Kamu bohong ya? Oke, kalau gitu aku sekarang telepon keluarga Fu, biar lihat istri mereka ada di mana. Sudah. Kamu bilang namamu Pei Guanja? Kenalan dulu. Aku pengacara bos Siang. Surat gugatan akan dikirim ke rumahmu, tunggu saja. Bukan, pengacara Song, aku bisa jelasin. Sebenarnya karena dia kakakku, pengacara Song. Ada apa sih? Ribut banget. Nggak ada apa-apa. Cuma ada orang yang kurang ajar ganggu pacarku. Oh ya, perkenalkan, ini pacarku. Mingger. Siapa nih? Barani-baraninya rebut turangnya Siling. Iya, cewek ini pakai topeng lagi. Apa dia cantik seperti bidadari? Secantik apapun, bisa menyaingi Siling. Siling kita ini punya koneksi dengan orang-orang penting di ibu kota. Bahkan selebriti nomor 1 di seluruh negeri. Ini datang untuk buat masalah ya? Minggu lalu aku makan dengan Paman Song. Masih khawatir dengan status jomblomu. Sekarang langsung bawa pacar aja? Jangan-jangan sengaja buat kesal Paman Song? Aku bukan anak kecil lagi, mana mungkin segitu kekanak-kanakan. Pengacara Song, ini salahmu. Bawa pacar tapi pakai topeng. Apa? Jelek sampai tidak berani tunjukkan wajah? Iya, ini acara apa sih? Pakai topeng segala. Meremehkan kami ya? Lepus topengnya. Lepas, Lepus. cepat lepas. Lepus topeng. Lepus. Aku penasaran, siapa sebenarnya kamu? Para bos, jangan bercanda. Topeng ini, khusus kupilihkan untuknya. Dipilih dengan hati-hati pun bukan barang berharga. Lepas topeng saja, kenapa? Pengacara Song. Kita semua menyempatkan diri datang ke pesta Yunji ini untuk bisa bertatap muka dan mempererat hubungan. Kamu malah mempermalukan Siling di depan umum. Sembunyi-sembunyi bawa wanita ini masuk. Bermisteri tidak mau tunjukkan wajah. Kalau begini, kami sulit percaya lagi dengan integritas bisnismu. Begini, aku jadi penengah. Kamu bisa minum beberapa gelas ini sebagai permintaan maaf. Atau suruh nona ini lepas topengnya. Temani kami minum. Di dunia bisnis, kita tetap teman. Ya,
Tetap teman. Kalian penasaran ya? Aku lepas. Jangan minum, aku lepas saja. Bisa tidak sih pengacara Song? Bergumam apa? Cepat minum. Sudah. Nona Minger, wajahmu saja berharganya? Lebih baik biarkan Song Yun mabuk sampai muntah darah, daripada tunjukkan sedikit pun pada kami. Kalian benar-benar bersemangat ya. Berani menghina orangku? Fu Zong, Nona Minger ini adalah orangmu. Nona Xiangming adalah Presiden Grup Minju, yang selalu bekerja sama dengan Grup Fu kami. Kalian memperlakukannya seperti ini, Grup Fu kami tidak akan diam saja. Apalagi Nona Xiangming selalu rendah hati, tidak menunjukkan wajah aslinya, itu wajar. Aku buta, tidak mengenal orang penting. Tapi perasaanku terhadap Song Yun sudah diketahui semua orang di lingkaran ini. Tak disangka, bos yang begitu tertarik dengan pria yang diinginkan orang lain. Ini menarik, aku ingat. Nona Xiangming pernah bilang, dia sudah menikah, jangan-jangan suaminya adalah pengacara Song kamu. Iya, terus kenapa? Pengacara Song, firma hukum Song yang kamu kelola. Bekerja sama dengan berbagai grup besar, integritas nomor 1. Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Suruh kamu menyelidiki suami Xiangming. Sudah dapat kabar apa? Aneh, tidak ada informasi sama sekali. Yang tadi, bukan suaminya ya? Itu adalah penerus firma hukum Song. Belum menikah, bukan dia. Xiangming, semakin menarik saja, soalnya aku dengar. Beberapa waktu lalu firma hukum Song sedang mencari nyonya muda. Jangan-jangan kamu punya saudara lagi? Camel. Dia hanya temanku. Song Yun, kamu sangat membenciku ya? Kamu lebih baik menarik seorang wanita yang sudah menikah untuk menutupimu, daripada melirikku sebentar. Aku siling memang tidak berharga ya? Bukan, aku hanya tidak ingin menyakitimu. Ha, Membuat gadis menangis, bukan sikap kesatria. Cepat kejar, ngapain diam saja? Pengacara Song, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Tidak tahu Nona Xiangming. Suamimu sebenarnya siapa sih? Sampai kamu diperlakukan seperti ini di sini, dia juga tidak datang. Insting bisnismu bagus, tapi selera memilih pria biasa saja ya. Memang tidak bagus. Tapi, kami sebentar lagi akan bercerai. Mereka memang beruntung. Nona Xiangming, bagaimana pulang malam ini? Aku antar saja. Tidak usah, aku sudah panggil sopir. Acara ini baru saja dimulai. Buru-buru apa? Ini karena khawatir padamu. Terakhir kamu bilang itu. Bos investasi Jiangning akan datang kan? Katanya, dia juga pemuda berbakat. Sudahlah. Aku sudah paham, aku bukan anak kecil lagi. Lihat kamu, tidak sabar. Aku tidak akan bicara lagi. Barang sudah kuberikan padamu, hari ini kamu harus mengikat seorang suami kaya. Sudah tahu, bubuk ini. Kalian sudah mahir menggunakannya. Aku juga bisa. Sudah, tidak usah bicara lagi, tutup. Kalau bukan karena kamu membuatku malu, aku sudah dekat dengan Fu Jiangning. Hari ini aku akan membuatmu menjadi bahan tertawaan di dunia bisnis. Apa yang kamu lakukan? Aha, maaf Pak Siang. Tadi tasmu kotor, aku ingin membersihkannya. Pak Siang, kejadian sebelumnya adalah kelancanganku, jangan. Dihiraukan. Nona Peiyuan, matamu seharusnya tidak buta kan? Lain kali hati-hati. Jangan salah orang lagi. Kak Tianhu. Pei Wan. Kak Tianhu, kamu kemana saja? Aku tidak bisa menemukanmu sepanjang malam. Cari aku untuk apa? Kamu tahu sendiri. Ah, jangan ganggu aku. Xiangming itu imut. Membuatku makan hati. Aku sedang kesal. Kak Tianhu,
aku sudah memberinya sedikit. Dan menyiapkan beberapa preman untuknya. Besok, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Tidak kira kamu cukup pintar. Tentu saja, Karena kamu sudah membantuku. Malam ini, aku akan berterima kasih padamu. Kak Tianhu, jahat. Eo. Sopir kemana? Kenapa tidak angkat telepon? Pak Siang belum pergi? Oh, sopir tidak angkat telepon. Ayo, aku antar. Tidak usah. Siang Zong. Sepertinya punya masalah denganku. Tidak. Maaf, hari ini aku sedang tidak mood. Fuzong, maafkan aku. Siang Zong selalu berusaha menghindariku. Jangan-jangan, Apa? jangan-jangan. Kau suka padaku? Fuzong, kau benar-benar narsis. Apa masih ada sesuatu di wajahku? Ada sedikit. Apa? Sedikit. Tampan. Fuzong. Pernahkah ada yang memberitahumu? Kalimat ini sangat norak. Siang Zong, Siang Zong. Bagaimana ini? Bukannya Pei Wan bilang cewek ini sangat gampang? Asal kita ajak dia pergi, dia pasti mau ikut kita. Sekarang ada tambahan cowok lagi. Gimana kerennya? Apa kita pukul saja cowok ini sampai pingsan? Jangan ribut, orang yang keluar dari klub ini pasti orang kaya atau terpandang. Tidak bisa main paksa, terus gimana? Ikuti saja dulu. Siang Zong, kau mabuk. Siang Zong. Tidak, kau dijebak, Siang Zong. Apa? Maaf. Siang Zong. Sadarlah. Bajingan. Tenang dulu baru keluar. Maaf. Barusan. Aku terlalu gegabah. Aku terima permintaan maafmu. Terima kasih. Aku pulang dulu. Lain kali aku akan datang untuk berterima kasih. Kau mau pergi? Memangnya kenapa? Apa aku harus tinggal di sini menemanimu? Maksudku, kau baru saja seperti itu. Pasti dijebak, kau menjadi sasaran. Aku tahu. Akan kuselidiki. Fuzong, sudah kubilang, aku sudah berkeluarga. Tapi kalau kau dijebak, bisakah kau memastikan? Setelah kamu keluar, apakah kamu aman? Kamu bisa memastikannya? Apakah tidak ada yang mengatur, menunggumu? Biasanya obat semacam ini. Pasti ada tindakan lanjutan. Aku akan menelepon polisi sekarang. Tidak boleh. Sekarang belum pasti, apakah mereka datang untukku? Atau untuk grup Mingju? Atau mungkin identitas PZZ ini? Kamu memikirkan apa? Kepalaku masih sedikit pusing. Kalau begitu malam ini aku tidur di sofa. Jika ada situasi apapun, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Terima kasih. Dia sepertinya tidak seperti yang aku pikirkan sebelumnya, malah terlihat sopan. Cukup pintar. Tidak mengganggu orang lain dan menyelamatkanku. Aku seperti berhutang padanya sekali.
Urusan perceraian harus dipercepat. Kak, berapa lama lagi kita harus menunggu? Foto mereka masuk tadi, sudah kamu ambil? Sudah. Peiwan minta foto, ini bisa tidak? Ayo pergi, siapa sangka ada pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik. Ini saja yang diserahkan. Sayang sekali. Kupikir akan dapat keberuntungan. Ah. Kenapa kamu di tempat tidur? Oh iya, tadi malam kamu muntah dan demam, aku akhirnya terlalu lelah. Tidak sengaja tertidur, maaf. Hal ini, kamu harus tutup mulut untukku. Bahkan jika kamu menemukan pelakunya, aku harus diam? Bukankah kamu butuh saksi? Aduh, maksudku hal ini bukan soal obat. Halo. Apakah dia sudah menandatangani perjanjian cerai? Seharusnya sudah, Nyonya tidak pulang kemarin. Dia tidak pulang semalam. Iya, mungkin periksa lagi ke rumah sakit atau dirawat. Beberapa hari lalu dengar dia mengeluh sakit mata atau apa. Sudah, kalau dia pulang beritahu aku mau bercerai dengannya. Bubuk obat ini, kalian pakai dengan lancar, aku juga bisa. Peiwan. Ternyata benar ada rahasia. Peiwan. Peihai. Sumei. Aku pasti akan menyelidiki sampai jelas. Nyonya, Tuan Muda sudah pulang. Tuan Muda, silakan masuk. Kenapa dia? Suamiku adalah Fu Jiangning. Kamu, Fu Jiangning, suamimu. Kenapa dia dan Xiang Ning mirip sekali? Apa mungkin? Apa mungkin? kamu kesini. Untuk bercerai denganku? Ya, tapi kita sudah menikah 3 tahun. Belum pernah melihat wajahmu. Apa kamu keberatan? Memutar kepala dan memperlihatkannya padaku? Tidak keberatan. Fitur wajah Pei Zizi sangat mirip dengan Xiang Ning. Tapi aura mereka sangat berbeda. Yang paling penting, mata Xiang Ming tidak buta. Tuan Fu, sudah selesai melihat? Kamu kesini untuk mengambil surat perceraian? Aku akan ambilkan untukmu. Kalau bercerai, sebagai orang buta, wali pertamaku akan menjadi Peihai. Nanti kebebasanku akan dibatasi. Aku akan terus dieksploitasi oleh keluarganya. Tapi kalau aku berhenti pura-pura buta, Peihai akan lebih waspada padaku. Kebenaran di balik kecelakaan tahun itu akan lebih sulit diungkap. Maaf, Tuan Fu. Aku lupa menaruhnya di mana. Tidak apa, tidak buru-buru. Kebetulan, masih banyak hal yang perlu kujelaskan. Pei Zizi, kamu sebenarnya siapa? Xiao You, siapkan kamar untukku. Malam ini aku menginap di sini. Baik, Tuan. Halo, grup Mingju. Maaf, Direktur Fu, Direktur Siang masih rapat. Direktur Siang benar-benar di kantor? Kalau tidak, di mana lagi? Perjalanan Direktur Siang. Sepertinya aku tidak wajib melapor ke Direktur Fu. Jika benar ada urusan, silakan buat janji temu dulu.
Nona Pei, apakah kamu kepanasan? Hanya duduk di sini. Sudah berkeringat banyak. Tidak. Tubuh lemah. Keringat dingin. Tuan Fu tadi bilang, hari ini akan tinggal di sini. Ini rumahku. Tidak boleh? Ya, tentu saja boleh. Sepertinya, kamu tidak sepenuhnya buta ya. Indra lain orang buta lebih sensitif. Kamu mendekatiku. Aku akan merasakannya. Kamu tahu tidak, kamu mirip sekali dengan temanku. Pei Zizi. Sial, Fu Jiangning sudah mulai mencurigaiku. Haruskah aku memberitahunya yang sebenarnya? Tidak bisa. Sebelum menyelidiki kebenaran kecelakaan orang tuaku, aku tidak bisa percaya siapapun. Fu Jiangning main-main denganku ya. Tidak nyaman kan? Mau aku bantu ambilkan? Tidak usah. Gak apa-apa, jangan sungkan denganku. Ayo, aku suapi kamu. Ah, orang dewasa kok jahat banget. Ah maaf ya, aku kira. Itu kentang, tidak tumpah kan? Maaf ya, Tidak, gak apa-apa. jangan dilap. Bajumu kotor. Aku antar kamu kembali ke kamar untuk mandi. Ah, Kamu bisa melihat. siapa? Siapa yang bisa melihat? Bajumu kotor, aku antar kamu kembali untuk mandi. Ah, tidak usah. Aku bisa sendiri. Kita belum bercerai, membantumu adalah kewajibanku. Duduklah. Kalau begitu kamu mandi dulu, aku pergi dulu. Kamu sudah pergi? Masih ada orang? Sinting, kenapa belum pergi juga? Oh ya, baju ganti di mana? Ah, kok tidak bisa menemukan baju ganti? Hah, hanya bisa menunggu Xiaoyou dan yang lain datang, baru mandi. Hahaha. Ternyata di sini. Kenapa aku bisa berbisnis dengan orang seperti ini? Sudahlah. Hari ini aku akan lihat, berani tidak kamu melihat. Kukira kamu berani sekali. Jangan-jangan dia benar-benar bukan Xiang Ming-er. Tas Xiang Ming-er. Tuan muda, tidak baik, keluarga itu datang lagi. Siapa? Keluarga istri kali ini bahkan membawa preman. Keluarkan. Cepat keluarkan keponakanku. Hari ini. Kalau tidak memberikan hasil padaku, HMPH, hari ini aku tidak akan pergi. Pei Zizi, cepat keluar. Hari ini jangan berpura-pura gila dan menghindar. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kamu. Aku saja tidak tahu, berani datang ke sini? Siapa yang memberanikanmu? Jangan-jangan kamu adalah menantuku? Tidak mungkin. Katanya dia itu orang koma? Cheo-fu, Wan, kamu kenal pria ini? dia adalah bos Jiangning Investment. Jiangning Investment? Kamu adalah kerabat keluarga Fu? Sudah kuduga, tampangnya begitu tampan, berpakaian juga begitu rapi. Mana mungkin? Pei Zizi yang setengah kaki. Sudah masuk liang kubur itu. Xiao Fu, kenapa Anda di sini? Wan kami, selalu bilang ingin mengunjungi Anda. Tak disangka bertemu di sini.
Kamu bilang dia ingin mengunjungiku? Ya, mengunjungi Anda, meminta maaf. Dengar-dengar sebelumnya kalian. Di acara investasi Minju Group, ada sedikit kesalahpahaman. Wan itu baik dalam segala hal. Hanya saja sifatnya agak blak-blakan. Anda kenal lebih dekat, pasti akan menyukainya. Hah? Kenal lebih dekat tidak perlu. Tapi, kalimat sebelumnya apa? Minta maaf, Sebelumnya lagi. mengunjungi Anda. Sebelumnya lagi. Kenapa Anda di sini? Ya, ini rumahku. Kenapa aku tidak bisa? Kamu? Benar, aku adalah menantumu. Suami Pei Zizi. Tidak mungkin. Bukankah kamu dengan Xiang Ming Er dari Minju Group itu dekat? Mana mungkin suami si buta itu? Aku dan Xiang Ming Er. Aku dan CEO Xiang hanya rekan kerja. Sementara. Tapi, kamu selalu memanggil kakakmu, si buta. Didikan keluarga kalian benar-benar bagus. Ah bukan, maksudku matanya. Jaga image, bodoh. Kesempatanmu masih banyak. Jangan gegabah memutus jalanmu sendiri. Si buta itu tidak punya apa-apa. Fu selalu bisa menyentuhnya. Kamu punya tinggi, tampan, pendidikan, apa yang tidak kamu punya? Orang buta itu bisa dibandingkan denganmu? Mungkin suatu hari nanti, kapan saja, mereka akan bercerai. Aduh, ada hubungan Pei Sisi ini. Bukankah lebih baik? Dia adalah kakak iparmu, datang ke sini untuk mencarinya wajar. Aduh, masih perlu mempertimbangkan apa itu? Li Tianhu Li Tiangou. Ini adalah keluarga Fu, orang terkaya, dekat dengan sumber lebih mudah mendapatkan keuntungan. Fu. Jadi, tujuan kalian datang ke sini hari ini adalah ingin bertanya. Warisan orang tua Pei Zizi, HMPH. Bahkan membawa beberapa orang ini. Mereka berdua adalah dua murid bengkel mobil saya. Hari ini kebetulan ada waktu, saya bawa mereka berdua keluar untuk melihat dunia, melihat villa besar ini. Benarkah? Tapi, warisan orang tua Pei Zizi. Apa hubungannya denganmu? Apa yang kamu bicarakan ini? Maksudku, warisan orang tua Pei Zizi. Dia sebagai ahli waris pertama, meskipun karena kondisi kesehatannya tidak bisa bebas mengatur, bukankah ada pasangan ini? Apa hubungannya dengan Anda? Kamu. Aku yang membesarkannya, ayahnya adalah kakak kandungku. Mengapa aku tidak boleh bertanya? Kalian orang kaya ini. Gila, sudah dapat uang banyak. Masih serakah dengan keuntungan kecil ini? Aku mengerti sekarang. Mengapa kamu menikahi keponakanku? Kamu hanya ingin mencuri hartanya. Kakak beradik, aku dapat uang, aku bagi untuk kalian, maju. Ayah, kamu ngapain? Bicara baik-baik, kamu datang ke sini. Pergi semua dari sini. Kamu ingin ambil uang lalu pergi? Atau biarkan Wan menikah masuk? Menjalin hubungan dengan keluarga Fu yang tinggi. Jika ingin benar-benar menjalin hubungan dengan keluarga Fu, kamu harus baik-baik. Dengarkan aku. Fu, maaf. Ini hanya urusan rumah tangga, membuatmu kaget. Masalah warisan ini, bukan kami yang ingin tanya, tapi kakak, yaitu ayah mertuamu saat masih hidup, sudah bilang jelas. Harta keluarga harus dibagi rata dengan kami. Hasilnya, kakak dan istri meninggal karena kecelakaan. Dan meninggalkan seorang anak perempuan yang juga buta. Beberapa tahun lalu, untuk mengobati mata Zizi, kita sudah menghabiskan semua tabungan. Masih ada sedikit utang yang belum dilunasi. Makanya aku datang untuk menanyakan soal warisan. Aku pikir mungkin bisa diambil sedikit. Untuk melunasi utang kami, biar keluarga kami bisa lega. Berapa utangnya pada kalian? 2 juta. Aku. Siapa itu? Oh, ternyata paman dan bibi yang datang. Kenapa tidak panggil aku untuk menyambut kalian? Kamu sedang tidak enak badan, nggak mau ganggu. Lagi pula nggak ada urusan penting. Masih soal utang 2 juta itu, sampai dikejar-kejar ke rumah. Untung kamu menikah dengan suami yang baik, katanya. Mau melunasi utang kami. Sudah kamu bilang. Belum. Pak Fu, tadi kamu bilang. Aku cuma sebutkan jumlahnya. Gak bilang yang lain. Warisan ratusan juta nggak diambil, malah mau 2 juta. Salah hitung ya? Utang 2 juta. Bibi,
Kemarin kan bilang cuma utang 500.000. Orang nggak minta bunga, pays his he. Kamu nggak ngerti, jangan ikut campur. Kalau suamimu nggak mau bantu melunasi, serahkan saja warisannya. Sesuai wasiat ayahmu, kita bagi 2. Maaf Bibi. Ayah sudah menyumbangkan semua hartanya ke Yayasan Amal. Sebulan sebelum meninggal. Cuma tinggalkan beberapa juta untuk keluarga. Bibi kan tahu soal ini. Aku sudah memberikan semua uangku pada kalian. Aku benar-benar nggak punya uang lagi. Apa yang kamu omongin? Dasar buta licik. Dari kecil mulutmu nggak jujur. Ayahmu meninggal terlalu cepat, nggak sempat dididik. Baik, hari ini aku yang akan mendidikmu. Berani mengganggu istriku di rumahku? Siapa yang beri kau nyali? Aduh sakit, lepaskan. Pak Fu, kenapa memukul orang? Aduh, berantem? Paman baik-baik saja. Aduh mataku. Minggir. Dasar kurang ajar, berani memukul pamannya sendiri. Aku nggak sengaja. Ibu. Pei Jiji. Kamu. Semua keluar dari sini. Baik, kamu tunggu saja. Pays hisi, warisan ini tidak diberikan kepadaku seharipun. Kamu jangan harap bisa hidup tenang lagi. Ayah, jangan bicara lagi. Pak Fu, karena hari ini kamu tidak nyaman. Kami akan datang lagi lain kali. Ibu, ayo pergi. Sudah, mereka pergi. Maaf, Pak Fu. Baru tadi kurang sopan. Tidak apa-apa. Tapi aku punya pertanyaan untukmu, harap kamu jujur menjawab. Apa? Nona Pei, apakah kamu punya nama lain? Misalnya, Siang Ming Er. Ah. Pak Fu, aku tidak mengerti. Tidak apa-apa, aku tiba-tiba ingat ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Pak Fu. Sial. Kenapa selalu sibuk? Aku ingin bertemu dengan pasienmu. Maaf, ada janji sebelumnya? Tuan, kalau kamu terus begini, aku akan panggil satpam. Pak Fu, kenapa kamu di sini? Kita janji bertemu? Tidak ada janji, asisten tahu sudah bilang tidak ada janji. Tidak boleh masuk, tapi tuan ini masih. Aku. Ada hal sangat mendesak yang ingin kubicarakan denganmu. Tapi telepon ke asistenmu selalu tidak bisa. Apa yang begitu mendesak? Ya. Tentang pengembangan Nancheng. Kebetulan, aku juga janji makan dengan orang dari komite konstruksi untuk membicarakan proyek ini. Pak Fu, ikutlah. Ah. Pak Siang, aku mau menerima telepon dulu. Cantik. Cari orang? Di ruangan mana? Aku tanya kamu. Aku dari ruangan ini. Aku izinkan kamu masuk? Kamu siapa? Berhak menghalangiku? Kamu belum berhak tahu namaku. Kebetulan hari ini aku datang, tidak memanggil layanan. Begini, kamu sebut harga, aku bayar. Kalau aku sebut harga, kamu mungkin tidak berani. Berlagak apa? Cuma pelayan minum bisnis, berapa harga kamu? Aku bayar 2 kali lipat. Bodoh sekali. Lepaskan aku. Berani-beraninya kau pukul aku. Kau tahu siapa aku? Cuma seorang wanita. Masa masih mau jadi bintang? Sudahlah, urusan tim dulu. Jangan pergi, sayang. Aku tidak percaya hari ini tidak bisa mengalahkanmu. Ayah. Ayah, kau baik-baik saja?
Sayang, cepat minta maaf. Jia memukuku, nak. Balas pukulannya. Ayah. Dia adalah Fu Jiangning. Siapa? Anak Fu Zhen dari grup Fu. Terus kenapa? Bahkan ayahnya yang ada di sini pun harus menghormatiku. Demi seorang gadis kecil, berani melawanku. Kalau cerita keluar, apa ayahnya akan membelanya? Gadis Penggeber. Pak Li, sebaiknya kau buang air kecil. Cuci matamu yang seperti anjing, buka lebar-lebar. Lihat baik-baik siapa dia sebenarnya. Jia. Siapa lagi dia? Bukankah dia kakak Peiwan yang buta itu? Aku kenal. Sekarang tekanan hidup sudah sedemikian berat, orang buta pun muncul. Pak Siang, ini menarik. Dia bilang, kau adalah istriku. Apakah kalian mau pergi? Tanya Direktur Zhang di ruang sebelah, siapa aku? Bukan. Kau tidak buta? Yang buta adalah kau, bukan? Kalau bukan kau, kenapa? Li Tianhu, menghina grup Mingju. Konsekuensinya apa kau lupa? Bahkan Pak Siang dari grup Mingju. Ke toilet saja lama sekali. Pak Xiang. Pak Xiang, jangan marah. Urusan penting dulu. Direktur Zhang, kalau tidak salah ingat. Acara makan ini seharusnya 5 menit lagi, kok. Kalian sudah hampir selesai makan? Direktur Zhang, kalau kalian sudah punya tujuan, makanan ini tidak usah kita makan juga tidak apa-apa. Tapi proyek Nancheng, grup Mingju kami, juga bukan hal yang wajib dilakukan. Tapi saya kasih tahu dulu, proyek Nancheng, grup Mingju kami tidak akan bekerja sama. Maka semua anak perusahaan grup Mingju tidak akan bekerja sama lagi dengan Komite Konstruksi Wilayah Guangming kalian. Semoga Direktur Zhang mendapatkan apa yang diinginkan, naik pangkat terus. Direktur Siang, maksud Anda apa dengan ucapan itu? Kota Jing kita. Tanpa dukungan Anda, bisa berkembang dengan lancar? Makanan kita hari ini, baru mulai sekarang. Saya dan ayah anak Li mulai makan siang tadi. Tak disangka bisa sampai sekarang. Dari siang sampai sekarang. Sepertinya kalian benar-benar berbincang dengan sangat akrab. Kalau begitu kami mengganggu. Tidak, memang sangat menyenangkan. Direktur Siang, Anda dengan semena-mena memutuskan puluhan proyek grup Baihu kami. Saya harus mencari jalan keluar untuk diri sendiri. Bukan saya yang memutuskan, memang penilaian risikonya tidak lolos. Seorang bos yang tidak bermoral dan tidak berintegritas. Grup Mingju kami tidak berani. Dan tidak ingin bekerja sama. Direktur Siang tidak perlu menyesal, keluarga Fu saya. Dan semua anak perusahaan siap mendukung sepenuhnya. Grup Mingju. Kalau Nancheng tidak punya visi, kami terpaksa beralih ke kota lain. Ini. Li Tianhu, minta maaf dengan berlutut. Apa katamu? Kamu suruh siapa minta maaf? Tenang. Kalian berdua. Di luar sudah menggoda gadis lain, masih kurang. Sampai berani menggoda Direktur Siang. Tidak seharusnya minta maaf? Kalau bukan karena Direktur Fu yang menahan kalian berdua, barang mabuk itu tidak tahu akan membuat masalah apa lagi. Kamu ini siapa? Berani bicara di sini? Kamu duduk saja. Ayah, kita tidak bisa membiarkan sampah-sampah ini berbuat semaunya pada kita. Direktur Siang, kita semua di dunia bisnis sering bertemu. Tidak perlu melakukan hal-hal yang ekstrim. Hari ini memang saya agak mabuk, ucapan dan tindakan tidak pantas. Mohon maafkan kami berdua. Begini, aku akan minum seluruh botol minuman keras ini. Sebagai permintaan maaf yang kedua, bagaimana? Ayah, jangan. Aku tidak tertarik dengan permainan di meja minum ini. Masalah hari ini, mungkin lebih baik kita lupakan saja. Tapi soal kerjasama, aku dan Baihu Investasi tidak berniat untuk bekerja sama lagi. Proyek Nancheng, jika kalian serius, suruh orang lain yang berbicara denganku. Direktur Zhang tidak cocok untuk membicarakan investasi. Lebih cocok untuk minum-minum. Direktur Siang, jangan pergi dong. Ayah, kenapa ayah? Lihat apa? Tidak ada. Apa kamu merasa aku terlalu kejam? Sedikit sih.
Menurutku, orang seperti Li Tianhu. Kalau kamu membuatnya marah, itu tidak baik untukmu. Aku khawatir padamu. Direktur Fu, aku sudah bilang aku menikah. Dan aku tahu kamu juga sudah menikah. Lalu siapa suamimu? Bukan urusanmu. Aku sampai, terima kasih sudah mengantarku. Xiang Ming kamu benar-benar bukan dia. Siapa? Tidak ada, sampai jumpa. Lagi-lagi. Cepat, dia sudah pergi. Cepat, harus lebih cepat darinya. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Tidak bisa di jalan saja. Cepat, dia hampir sampai. Harus sekarang. Katakan, katakan. Siling lagi mendatangi ayahku. Ayahku. Ayahmu kenapa? Katakan. Cepat katakan. Ayahku menyuruhku menikahi Siling. Tapi aku tidak suka padanya. Kakak, gosip seperti ini tidak bisa besok saja. Kalau kamu tidak pergi, aku akan naik taksi. Aku suka padamu. Hah, Buka pintu. Pei Zizi, buka pintu. Dia tidak ada di rumah. Sepertinya, dia adalah Xiang Ming siapa? Kamu di rumah. Tuan Fu. Ini aku. Ada apa? Aku hampir tertidur. Kamu sudah tidur begitu cepat? Iya. Aku tidak bisa melihat. Tidak ada hiburan, siang atau malam. Bagiku sama saja. Direktur Fu, kamu ngapain? Direktur Xiang. Cepat sekali, baru turun dari mobilku. Sudah sampai rumah. Bahkan sudah ganti baju. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Hari ini di mobil, aku ganti wewangian. Sengaja beli parfum murahan. Parfum murahan punya kelebihan, baunya kuat. Tidak bisa hilang meski dicuci, kalau Nona Pei selalu di rumah. Kenapa ada bau dari mobilku? Kecuali kamu baru turun dari mobilku. Masih mau pura-pura? Baiklah, aku anggap kamu Pei Zizi. Istriku. Jangan keterlaluan. Nona Pei, jangan salahkan aku, sekarang. Kita. Hubungan sah. Fu Jiangning. Benar, ini aku. Kenapa? Membongkarku. Puas? Susah payah membongkarku, sekarang bingung? Benar-benar kamu. Kamu melakukan ini hanya untuk memaksaku cerai. Aku sudah tanda tangan. Ganti rugi MU, aku tidak mau sepeser pun, aku pergi dengan tangan kosong. Tapi grup Minju tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak boleh dapat sepeser pun. Kamu pikir aku cerai denganmu? Hanya untuk dapat saham grup Minju? Bukankah begitu? Maaf. Malam ini, mengganggu istirahatmu. Aku pulang dulu. Tunggu. Aku bisa memberimu sejumlah uang. Sebagai uang tutup mulut. Apa maksudmu? Aku butuh identitas sebagai orang buta. Untuk urusan tertentu. Tidak perlu. Aku akan membantumu. Sisi, apa yang kukatakan tadi serius. Tolong pertimbangkan baik-baik. Ini apaan sih?
Sarapan ada di meja. Kak Yo. Di mana Tuan Fu? Tuan muda sibuk sekali, tentu saja pergi bekerja. Tidak seperti Nyonya yang beruntung, setiap hari di rumah. Tidak perlu melakukan apa-apa, masih ada makan dan pakaian. Kalian biasanya bicara seperti ini pada Nyonya? Tuan muda, kenapa Anda kembali? Apakah ada sesuatu yang tertinggal di rumah? Aku bertanya padamu, kamu belum menjawab. Aku hanya bicara sembarangan. Tidak ada maksud lain. Kalian semua dengarkan baik-baik. Pei Zizi adalah istri yang kukawini secara resmi. Dan kalian hanya pelayan keluarga Fu. Hubungan kita adalah hubungan kerja. Aku bayar kalian untuk merawat orang. Bukan untuk jadi tuan. Jika aku temukan kalian tidak hormat pada istriku lagi. Atau memberi makanan seperti ini. Jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati. Ja? Ayo, kita makan di luar. Pak Li, proyek perumahan itu. Serahkan pada kalian, aku tidak khawatir. Tenang, pasti kami selesaikan. Apa tidak apa-apa, Pak Siang? Pak Li, selidiki orang mencurigakan di lokasi proyek. Lokasi proyek tertutup, orangnya pasti belum jauh. Cepat sekali. Ini berbahaya, kita pulang dulu. Ini gagal, kerjamu apa? Aku tidak peduli. Harus bunuh mereka berdua, atau uang 500.000. Tidak akan kau dapat sepeser pun, mengerti? Membuat ayahku stroke. Aku, Li Tianhu, tidak akan balas dendam ini. Sumpah tidak jadi manusia. Sakit? Kalau sakit menangis saja. Aku tidak sakit. Xiao Tao bilang di lokasi proyek. Tidak menemukan apa-apa. Mungkin ini kecelakaan. Begitu ya? Itu yang terbaik tapi. Kamu punya orang yang dicurigai. Akhir-akhir ini kamu punya musuh? Banyak banget. Pei Wan Li Tianhu. Siling sama si itu loh. Siang, gimana caranya di dunia bisnis? Bisa punya banyak musuh? Tapi yang paling mencurigakan. Mungkin Li Tianhu. Tadi malam ayahnya kena stroke. Hati-hati kalau keluar rumah. Kalian ngapain? Pengacara Song, kok sekarang jadi kurang ajar? Gak tahu harus ketuk pintu dulu? Kalian ngapain? Gak kelihatan? Kamu ganggu kami. Song Yun, kamu melewati batas. Rapat ditunda, kamu tunggu di luar dulu. Pak Fu. Sebagai orang yang sudah berkeluarga, sebaiknya jauhi lawan jenis. Pengacara Song dan Pak Siang kan dekat. Seharusnya tahu. Dia itu istriku. Ada apa? Dia sudah tahu. Kamu tahan aku lama kemarin, dia nggak bodoh. Pertanyaanku kemarin. Sudah dipikirkan? Kamu gila? Aku tahu ini tiba-tiba. Tapi kalau nggak sekarang, nggak ada kesempatan lagi. Kalau mau, aku bisa bawa kamu. Pergi dari keluarga Fu. Lagian hubunganmu dengan keluarga Fu cuma di permukaan. Aku bisa kasih semuanya. Kalau kamu masih anggap aku teman. Ucapan ini, anggap saja nggak pernah dengar.
Kamu serius mau putus hubungan? Keluar, Gigi, keluar. kenapa nggak bisa aku? Peisisi, kamu harus kasih penjelasan. Kenapa aku nggak boleh? Karena kamu sudah memilih untukku. Orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Aku tinggal di rumah paman. Dia menghinaku dan menyakitiku setiap hari. Kamu tahu tidak, saat itu yang kupikirkan setiap hari adalah, kapan aku bisa mati bersama orang tuaku? Saat itu hanya kamu yang sesekali menengokku. Aku benar-benar mengira kamu adalah satu-satunya cahaya. Kemudian aku dijual ke keluarga Fu. Kamu pergi. Jadi kamu memilih untukmu. Dan juga untukku. Aku bukan. Aku tidak peduli apakah kamu atau bukan, akhir kita sudah ditakdirkan untuk berpisah, kita hanya bisa menjadi teman. Tidak ada jalan kembali. Ayo kita keluar untuk rapat. Kondisimu hari ini tidak baik, lebih baik pulang dulu. Tidak perlu. Kepala siang mengalami masalah, orang dari pemakaman baru saja menelepon dan mengatakan. Mengatakan apa? Mengatakan keluarga Pei baru saja membawa orang untuk menggali makam orang tuamu. Apa? Siapa? Wah, bukankah ini istri keluarga Fu? Tamu langka, aduh. Kepala Fu, kenapa Anda datang sendiri? Siapa yang datang sendiri? Silakan masuk, silakan masuk. Wan, lihat siapa yang datang. Aduh, si buta itu datang untuk mengambil abu orang tuanya. Diam. Cepat bersihkan dan keluar. Kepala Fu, biasanya suka minum teh apa? Aku akan ambilkan teh yang bagus. Aduh, kamu diam saja, pergi sana. Tidak perlu, bicara yang penting dulu. Baik. Ingat di mana warisannya? Tidak. Kalau tidak ada, tidak usah bicara. Aduh, Paman. Ayahku adalah adik kandungmu. Kamu menggali makam adik kandungmu sendiri. Membuatnya tidak tenang, apakah itu tidak keterlaluan? aku bilang kamu si buta sialan. Mata mana yang melihat aku? Menggali makam ayahmu. Jangan asal bicara, hati-hati aku laporkan kamu untuk fitnah. Benarkah? Aku punya tim pengacara lengkap. Silakan laporkan. Hah, dasar anak perempuan kurang ajar, sudah berani ya? Sudah belajar cari bantuan orang lain? Aku kasih tahu sekarang. Kalau warisan ini nggak ketemu, abu orang tuamu. Aku juga nggak bisa cari. Oh ya? Saran aku sebelum bicara. Lihat ini dulu. Sekarang zaman teknologi tinggi, urusan kamu mencuri abu ini. Gak bisa sembunyi cuma modal ngeles. Gimana? Mau cari orang tangkap aku ya? Aku kasih tahu. Makam itu feng shui-nya nggak bagus, aku mau pindahin makam kakak kandungku. Mau pindah, emang kenapa? Polisi dateng pun, dia bisa apa sama aku, hah? Bajingan. Iya bener, aku emang bajingan Pei Sisi. Emang kamu bisa apa sama aku, hah? Kalau kamu emang nggak tahan sama aku, gini aja. Kamu serahkan 80% warisan, aku akan kembalikan abu orang tuamu. Kalau aku nggak mau, Ya udah aku nggak bisa berbuat apa-apa dong. Aduh akhir-akhir ini penglihatanku agak bermasalah. Bisa jadi aku nggak sengaja nyiram abu itu ke toilet, aku juga nggak tahu loh. kamu lebih kejam dari binatang. Waktu bapakku masih hidup, dia baik banget sama kamu, berani-beraninya kamu. Kita saudara sedarah, milik dia ya milikku. Kalau nggak kasih, aku gali kuburan gapakmu. Biar dia lihat anak perempuannya yang manis gimana, bikin kakak iparnya hidup sengsara. Dan bikin dia sebagai bapak kandung, mati pun. Nggak tenang, HMPH. Aku akan laporkan semua ini ke polisi dan pengacara.
Kalian tunggu panggilan resmi saja. Aduh anak ini, kok jadi pemarah banget sih? Aduh om cuma mau pindahin makam bapakmu ke tempat baru. Asal bagi warisan ke kami, mau pindah kemana? Bebas aja. Lama nggak ketemu kakak ipar, ayo kita duduk minum teh. Oh ayah. Kita santai dulu, makan malam di sini aja. Dahai ayo kita belanja sayur. Belanja sayur apaan sih? Pak Fu, kok baru datang langsung marah? Di kamarku ada teh buah, mau masuk santai dulu? Kan kamu haus, mau minum teh dulu? Aku tunggu di luar. Eyo. Kakak ipar, kamu suka minum teh apa? Fu Jiangning, saatnya tunjukkan pesonamu. Pastikan kamu membantuku menahan dia. Pak Fu. Kenapa kamu gugup? Kamu sampai berkeringat. Fei Zizi, lebih baik kamu cepat selesai. Mengorbankan kecantikanku untuk membantumu cari bukti. Kamu berhutang budi besar padaku. Pak Fu. Kakakku belakangan matanya tidak sehat, biasanya. Pasti sering merepotkanmu, ya? Wah, Pak Fu, kamu jahat sekali. Fu Jiangning, jangan-jangan sudah tidak berguna? Lihat, ini mainan yang diberikan paman, cantik kan? Sangat cantik, paman juga memberi hadiah untuk mama. Lihat ini, bisa membuat mama jadi lebih cantik. Babak Perry. Kalau ayah dapat tidak? Ayah tidak dapat, mungkin paman tidak suka ayah. Hahaha. Aku suka ayah, aku kasih beruangku ke ayah. Hahaha, baik sekali. HMPH. Aku tiba-tiba tidak tertarik, kali ini saja tidak jadi. Aku tidak suka wanita yang terlalu aktif. Fu Jiangning, kurasa kamu tidak mampu. Ini laporan tes, mengandung flunitrazepam dalam jumlah cukup. Jika diminum atau dihirup, bisa menyebabkan kelumpuhan saraf. Menimbulkan gejala pusing, demam, pingsan, DLO. Kalau saat menyetir, tidak sengaja menghirup, Jika tidak segera ditangani, kecelakaan tidak bisa dihindari. Zizi. Masih ada yang tidak nyaman? aku baik-baik saja. Hari ini terima kasih ya. Kamu memang harus berterima kasih padaku. Sudah untung masih banyak tingkah. Apa yang kamu omongkan? Aku justru karena membantumu. Baru saja dimanfaatkan. Jangan-jangan kamu ingin membuang orang yang sudah membantu? Lihat, ini mainan dari paman, cantik kan? Sangat cantik, paman juga memberi hadiah untuk mama. Lihat ini, bisa membuat mama jadi lebih cantik, bubuk peri. Ayah tidak dapat, mungkin paman tidak suka ayah. Pei Zizi, keluar sekarang.
Ini adalah keluarga Fu, jangan macam-macam. Pergi. Kamu cari aku? Buta sialan, kamu yang mencuri barang orang tuaku. Benar tidak? Kamu bilang. Siapa yang buta? Matamu sudah sembuh? Ya. Sudah lama sembuh. Kamu mendekati suamiku di hadapanku. Orang tuamu mencuri barangku di hadapanku. Aku melihat semuanya. Bagaimana? Sangat kecewa ya? Jangan terlalu kecewa. Karena saat orang tuamu dinyatakan bersalah, kamu akan merasa putus asa. Kamu berani. Lihat saja aku berani atau tidak. Kakak, maafkan aku. Aku mohon kakak berbaik hati. Orang tuaku begitu baik padamu, bisakah kakak tidak menuntut lagi? Dulu kakak buta. Dulu saat matamu belum sembuh. Seluruh keluargaku merawatmu, bisakah kakak berbaik hati? Jangan menuntut mereka lagi. Aku buta? Bagaimana aku bisa buta? Kalian tidak tahu. Hah, merawatku? Bagaimana kalian merawatku? Sejak aku masuk ke rumah kalian, kalian siang malam memaksaku untuk mengungkapkan harta warisan orang tuaku. Bahkan nasi pun basi. Kalian memaksaku menikah ke keluarga Fu demi uang. Di hari pernikahan, aku dipermalukan dan hampir tewas. Inikah yang kalian sebut merawatku? Hah, Pei Wan. Jika kematian orang tuaku tidak ada hubungannya dengan orang tuamu, aku bisa memaafkan semua penghinaan itu. Aku tidak peduli. Aku bisa mengakhiri semua ini. Lagi pula, anjing menggigit manusia. Manusia tidak bisa menggigit anjing. Tapi Pei Wan, orang tuamu telah menghancurkan keluargaku. Aku pasti akan membuat mereka membayar harga yang setimpal. Kamu benar-benar tidak mau memberi sedikit pun belas kasihan, ya? Baik. Pei Zizi, aku akan bermain sampai akhir denganmu. Ternyata, di pernikahan saat itu, kamu mengalami begitu banyak kesedihan. Maaf, ini semua salahku. Zizi, kedepannya aku pasti akan melindungimu dengan baik. Jika tidak ada masalah, proyek ini akan berjalan sesuai dengan arah ini. Fuzong, nanti kita akan menandatangani perjanjian tambahan. Berdasarkan detail ini. Tidak masalah. Rapat selesai. Siang Zong, kehidupan pribadi yang tidak teratur. Apakah akan memengaruhi harga saham? Ja, Siang Sun, kamu tidak bisa pura-pura tidak melihat. Setidaknya minta Departemen PR untuk mengeluarkan surat peringatan hukum dulu. Aku sudah tahu, tim yang dipimpin wanita pasti akan berantakan. Uangku sia-sia. Apakah grup ninju kalian seperti ini? Mudah terpengaruh isu. Aku dulu heran, Jiangning Investment yang baru saja berdiri. Kenapa Siang Zong mau bekerja sama dengan kalian? Ternyata kamu naik dengan cara begitu. Jaga mulutmu. Lagi pula kamu hanya mitra. Saat harga saham kami merah, kamu bisa pergi begitu saja. Ja, tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tentu tidak khawatir. Ya, sudah trending Siang Zong. Jika kamu tidak segera menanganinya, pasti akan memengaruhi harga saham. Sudah, tidak perlu lagi. Aku pasti akan menyelesaikan ini lebih awal. Bagaimana menyelesaikannya? Apa harus grup fusi yang membereskan kekacauanmu? Ibu, kenapa kamu datang? Jika aku tidak kembali, grup Chuanxi akan habis. Dimanipulasi oleh si iblis kecil ini. Apa ini grup Fushi? Istri Fuzen? Apa ini? Anak satu-satunya Fushi? Tidak mungkin, grup Fushi. Perusahaan investasi sebesar ini, operasinya ada di dalam dan luar negeri. Bagaimana mungkin penerusnya?
berada di perusahaan investasi sekecil ini? Ibu, Xiang Zong. Kenapa memanggilnya ibu? Apa ini cara memaksa pernikahan dengan keluarga kaya? Kekayaan Xiang Zong juga tidak buruk, kan? Apa maksudnya memaksa pernikahan dengan keluarga kaya? Jangan panggil aku ibu, aku tidak sanggup. Matamu ternyata sudah sembuh, tapi pura-pura buta di rumahku. Entah berapa banyak uang yang kau curi. Uang ini, kau gunakan untuk memulai bisnis. Tak kusangka, kamu sangat berbakat. modal untuk mendirikan grup Mingju adalah warisan orang tuaku. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu. Omong kosong. Katamu itu warisan orang tuamu, aku sudah periksa. Tanggal pendaftaran grup ini adalah tahun pertama pernikahanmu dengan Jiangning. Masih bilang tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu? Mereka menikah? CEO Xiang, menantu keluarga kaya Fu. Ya, benar. Aku dan CEO Xiang kalian adalah pasangan suami istri yang sah. Jadi, aku dan dia masuk luar hotel juga tidak masalah, kan? Wajar, asal naik kapal keluarga Fu. Harga saham grup Mingju ini pasti akan naik lagi. Betul. Jangan senang dulu. Masih ada wanita lain. Kalau sudah menikah, bukankah itu masih selingkuh? Pukenka, gaya hidupnya tidak bermoral? Soal yang lain, Buruk. Di atap perusahaan kita, ada orang yang mau bunuh diri. Teman-teman, Direktur Grup Mingju mau membunuh sepupunya sendiri. Hahaha. Oh tidak, CEO Xiang. Kenapa kamu datang? Tak kusangka, sepupuku sendiri. Benar-benar Direktur Grup Mingju. Kamu mau apa? Turun dulu. Apapun itu, kita bicara baik-baik. Waktu itu aku datang ke rumahmu, ingin bicara baik-baik. Bahkan aku bersujud, apa kamu mau bicara baik-baik denganku? Pei Zizi, atas dasar apa kamu memperlakukanku seperti ini? Masalah orang tuamu itu akibat perbuatan mereka sendiri. Tenang saja. Aku sama sekali tidak akan menuntutmu. Sungguh, aku tidak akan menuntutmu. Tak kusangka orang buta dulu bisa berbuat baik suatu hari. Pei Zizi, atas dasar apa? Sejak lahir kamu memiliki segalanya yang lebih baik dariku? Sekarang juga, apapun yang kamu mau bisa dapat. Atas dasar apa? Aku juga iri padamu. Di tahun-tahun paling memalukanku, kamu ditemani orang tuamu. Aku tidak. Aku rela menukar semua yang kumiliki sekarang untuk mengembalikan orang tuaku. Kamu tahu? Aku tidak mau dengar, tidak mau dengar. Teman-teman, ingatlah hari ini. Membuatku mati, kalian harus membalaskan dendamku. Jangan, aku akan setuju dengan apapun yang kau mau. Sungguh, turun dulu, aku setuju dengan apapun. Berlutut. Aku suruh kau berlutut, seperti aku memohon padamu, cepat. Berlutut lebih dekat. Merangkak ke sini sambil berlutut, cepat. Zizi, Jangan bicara, minggir. Hahaha. Lihat anjing ini. Sangat patuh. Oh ya, kalian tahu tidak? Dulu dia buta. Khusus menjual rasa kasihan untuk mendekati pria. Hahaha. Pei Wan, sudah cukup. Sirai. Tidak dengar? Aku mau kau cerai dengannya. Kau tidak dengar? Suruh pengacara datang sekarang. Aku mau kau segera cerai dengannya dan pergi tanpa apa-apa. Zizi, dia sudah gila sekarang. Berani minta apapun, jangan dengarkan dia. Bukankah kita sudah berencana untuk bercerai? Zizi, Cepat pergi. Suruh pengacara Chen menyusun perjanjian cerai. Puas? Tidak puas. Merangkak lebih dekat. Ah, Hahaha. Pei Zizi, hari ini adalah hari kematianmu.
Ini 200.000. Cukup untuk biaya cuci darah anakmu. Kalau mau operasi ginjal, harus. Dengan nyawa Peizhizhi. Meski kau akan membayar dengan nyawa, tapi aku jamin, anakmu pasti selamat. Siapa kau? Mau apa? Aku bisa berikan apapun. Aku mau apa? Aku mau dia mati. Hanya jika dia mati, anakku bisa hidup. Dia tidak bersalah padamu, jangan gegabah. Ah, Zizi. Cepat panggil ambulans. Zizi, bangun, jangan tidur. Aku tidak ingin kehilanganmu, tidak ingin bercerai denganmu. Zizi. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Zizi, bertahanlah. Zizi. selamat, pasien berhasil diselamatkan. Aduh, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu pulang dan istirahatlah. Lihat, lingkaran hitam di matamu. Aku sangat segar. Betak-betak. Sudah berapa hari tidak tidur? Aku istirahat dengan baik. Omong kosong. Pulang, mandi, dan tidur nyenyak, aku yang akan merawat di sini. Cium bau badanmu ini. Tidak takut mengganggu pasien. Percayalah. Aku akan segera kembali. Aku juga tidak akan berbelit-belit. Langsung tanda tangan saja. Apa maksudmu? Tidak bisa baca? Kalau begitu aku akan mengatakannya sekali lagi secara lisan. Kamu yang mengajukan cerai. Minju Group akan memberikan separuh sahamnya untukmu. Yang lain jangan harap. Berdasarkan apa? Berdasarkan tanpa keluarga Fu, tidak akan ada apa-apanya kamu. Mingzhu Group. Dulu melihat Feng Shui-mu bagus, bisa menikah dengan anakku. Baru kamu diambil sebagai menantu, sudah 3 tahun. Kamu dan Jiangning bahkan belum pernah bertemu. Sama sekali tidak ada perasaan. Sekarang anakku sudah sembuh, matamu juga sudah sembuh, pernikahan ini sudah tidak ada artinya lagi. Apalagi keluarga besarmu, itu apa-apaan. Bahkan pembunuhan pun bisa dilakukan. Bisa dilihat darah dalam tulangmu. Mungkin bisa bersih. Jangan sampai mencemari darah keluarga Fu. Kamu bilang siapa yang mencemari? Ibu. Kamu bilang kita berdua. Siapa yang lebih tidak bersih? Apa maksudmu? Kamu tidak penasaran. Kapan aku bisa melihat? Kapan? Hari pernikahan. Di rumah sakit ini. Tidakkah kamu ingin tahu kenapa aku memutuskan untuk terus berpura-pura? Karena hubungan mesramu dengan supir Huang. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Apa? Selama ini, hubungan mesramu dengan supir Huang terlalu banyak, aku sudah lihat di rekaman. Lebih dari ratusan kali, kamu bilang siapa yang tidak bersih? Antara aku dan kamu. Kamu sekarang bilang ini padaku. Mau mengancamku? Ya. Asalkan kamu tidak ikut campur urusan aku dan Jiangning. Perilakumu dengan supir Huang. Aku tidak akan banyak bicara. Kamu bilang, transaksi ini menguntungkan atau tidak? Kamu kijang.
Sebenarnya, aku dengar percakapanmu dengan ibuku. Sudah kuduga. Jadi, kamu memaafkanku? Aku memang tidak menyalahkanmu. Supir Huang sudah aku pecat. Aku akan membujuk ibuku untuk bercerai. Tapi, aku masih butuh waktu untuk menyelesaikannya. Kamu harus jaga rahasia ini ya. Oke. Apa untungnya buatku? Cukup tidak? Kamu kurang ajar. Dengan surat nikah, apa kurang ajar?